Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, hujan turun tipis-tipis di atas atap rumah minimalis yang baru 2 tahun ditempati Aruna dan Bayu. Di ruang makan, aroma opor ayam menyeruak, masakan kesukaan Bayu yang sengaja disiapkan Aruna untuk merayakan kenaikan posisi Bayu di perusahaan konstruksinya. Namun, kursi di hadapan Aruna masih kosong. "Mbak, Mas Bayu belum pulang juga." Suara itu datang dari arah tangga. Tiara, adik kandung Aruna, turun dengan kaos rumah yang longgar, namun rambut yang tertata rapi. Ia duduk di kursi depan Aruna tanpa menunggu dipersilahkan. Aruna melirik jam dinding, sudah pukul 10 malam. Katanya ada lemburan di proyek Cipete. Kamu tahu sendiri, pengerjaan struktur itu tidak bisa ditinggal kalau sedang pengecoran. Jawab Aruna tenang, meski ada ganjalan kecil di dadanya. Tiara mengangguk-angguk kecil, jemarinya lincah bermain ponsel. "Yah, namanya juga pria sukses, Mbak. Harusnya Mbak Aruna bangga, Mas Bayu itu pekerja keras. Kalau aku jadi Mbak, aku sih bakal maklum banget." Aruna hanya tersenyum tipis. Sebagai seorang akuntan forensik yang sehari-hari berurusan dengan angka, logika, dan pola, Aruna adalah wanita yang sangat intuitif. Namun, ia selalu berusaha menjaga prasangka baik, terutama pada suaminya dan adik satu-satunya itu. Setelah ibu mereka meninggal, Arunalah yang memboyong Tiara ke Jakarta untuk menyelesaikan kuliahnya. Pintu depan terdengar terbuka. Bayu masuk dengan wajah kelelahan, dasi yang sudah dilonggarkan dan kemeja yang sedikit berantakan. "Baru pulang, Mas?" Aruna berdiri, menyambut suaminya dengan hangat. Bayu mengangguk singkat, lalu mengecup dahi Aruna. Sebuah ritual yang mulai terasa mekanis bagi Aruna akhir-akhir ini. "Iya, macet dan urusan di lapangan banyak kendala. Maaf ya, opornya jadi dingin." "Gak apa-apa, biar aku panaskan dulu," kata Aruna. Namun saat Aruna hendak mengambil piring Bayu, ia melihat sesuatu yang janggal. Di pergelangan tangan Bayu terdapat jam tangan baru, bukan jam tangan yang biasa suaminya pakai. Itu adalah merek mahal yang Aruna tahu persis harganya setara dengan 3 bulan cicilan rumah mereka. "Jam baru, Mas?" tanya Aruna. Nadanya datar, namun matanya menatap tajam. Bayu sempat tertegun sesaat, melirik pergelangan tangannya sendiri seolah baru sadar ia sedang memakainya. "Oh, ini hadiah dari klien, Mas Hendra, sebagai bonus karena proyek di Cipete selesai lebih cepat. Bagus kan?" "Bagus," jawab Aruna pendek. "Tapi bukannya kebijakan perusahaan kamu melarang menerima gratifikasi dalam bentuk barang mewah dari klien?" "Ah, Aruna, kamu ini selalu saja pakai otak akuntanmu. Ini kan tanda terima kasih personal. Sudahlah, aku lapar sekali." Tiara yang sedari tadi memperhatikan dari meja makan menimpali. "Iya nih Mbak Aruna, sensitif banget. Harusnya dirayakan dong, itu artinya kerja Mas Bayu diakui." Aruna terdiam, ia melihat sekilas ke arah Tiara. Adiknya itu tersenyum lebar tapi matanya seolah sedang berkomunikasi dengan Mas Bayu. Ada sebuah jeda mikro yang tidak biasa di antara mereka berdua. Sebagai seorang profesional yang dilatih mendeteksi kebohongan lewat pola yang tidak sinkron, alarm di kepala Aruna mulai berbunyi lirih. Malam itu, setelah Bayu tertidur karena kelelahan, Aruna duduk di ruang kerja kecilnya. Ia membuka laptop, ia tidak membuka media sosial, ia membuka portal mobile banking bersama yang ia kelola dengan Bayu. Biasanya, Bayu adalah orang yang sangat teliti dengan pengeluaran, namun dalam 3 bulan terakhir, ada pola pengeluaran tunai yang cukup besar di tanggal-tanggal tertentu. Pengambilan ATM di lokasi yang tidak masuk akal, pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan saat Bayu seharusnya berada di proyek di Jakarta Timur. Aruna menarik nafas panjang. Ia mengambil buku catatan kecilnya. Ia mulai mencatat tanggal-tanggal pengambilan uang itu dan mencocokkannya dengan histori lokasi di ponsel cadangan yang terkadang dipakai untuk navigasi di mobil mereka. Pikiran Aruna melayang pada kejadian 2 minggu lalu. Ia menemukan struk belanja dari sebuah butik tas wanita di saku celana Bayu saat hendak mencuci. Saat itu Bayu bilang itu titipan teman kantornya untuk istrinya. Aruna percaya, tapi sekarang melihat jam tangan mewah itu dan pembelaan Tiara yang terlalu cepat, keraguan itu mulai mengkristal. Keesokan paginya, Aruna sengaja berangkat lebih lambat. Ia melihat Tiara sedang bersiap-siap pergi ke kampus. "Rah, hari ini ada kelas sampai jam berapa?" tanya Aruna sambil mengoles selai roti. "Sampai sore, Mbak. Ada bimbingan skripsi juga,"
jawab Tiara sambil memakai sepatu hak tingginya yang tampak terlalu mahal untuk ukuran seorang mahasiswa yang uang sakunya masih ditanggung sang kakak. "Sepatu baru lagi?" tanya Aruna santai. "Oh, ini aku jualan pre-loved baju-baju lamaku di online, Mbak. Lumayan, hasilnya bisa buat cicil sepatu." Tiara menjawab dengan lancar, terlalu lancar seolah sudah menyiapkan jawaban itu. Setelah Tiara pergi, Aruna masuk ke kamar adiknya. Ia merasa bersalah karena melanggar privasi, tapi hatinya menuntut jawaban. Di bawah tempat tidur, Aruna menemukan sebuah kotak jam tangan. Kotak jam yang sama persis dengan yang dipakai Bayu semalam. Di dalamnya ada nota pembelian. Bukan 1 jam, tapi 2 jam tangan. Beli 1 gratis 1 atau diskon pasangan? Tidak. Nota itu menunjukkan pembelian 2 unit jam tangan pria dan wanita di hari yang sama. Pembayarannya dilakukan tunai. Aruna duduk di tepi tempat tidur Tiara, memegang nota itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Dunianya seolah bergetar hebat, namun ia menolak untuk runtuh. Ia tidak akan menangis, belum saatnya. Sebagai seorang akuntan forensik, Aruna tahu satu hal, bukti fisik adalah raja, tapi strategi adalah kunci kemenangan. Jika ia melabrak sekarang, Bayu akan membuat 1000 alasan, dan Tiara akan berakting sebagai korban yang tertindas. Aruna akan kehilangan suami, adik, dan mungkin rumah ini karena pembagian harta yang tidak jelas. "Kamu ingin bermain, Mas? Kamu juga ingin ikut, Tiara?" bisik Aruna pada ruangan yang kosong. Aruna meletakkan kembali nota itu tepat di tempat semula. Ia merapikan spray tempat tidur Tiara hingga tak ada kerutan sedikit pun. Ia keluar dari kamar itu dengan wajah yang sama tenangnya dengan saat ia masuk. Di kepalanya, ia tidak lagi menyusun menu makan malam. Ia mulai menyusun sebuah matriks audit. Ia akan membiarkan mereka merasa menang untuk sementara waktu. Ia akan membiarkan mereka berpikir bahwa Aruna adalah mbak yang polos dan istri yang bisa dibohongi dengan alasan lembur proyek. Langkah pertama, Aruna harus memastikan semua aset atas nama mereka berdua tidak bisa dipindah tangankan tanpa persetujuannya secara digital. Ia mulai memasang sistem keamanan ganda pada semua akun investasi mereka. Langkah kedua, ia butuh bukti lebih dari sekedar nota. Ia butuh interaksi langsung yang tidak bisa disangkal. Sore itu Aruna menelpon Bayu. "Mas, nanti malam jangan lembur ya, ibu mertua bilang mau mampir ke rumah." "Aduh, Aruna, aku beneran gak bisa. Ini ada pengecoran mendadak. Sampaikan salam saja buat ibu ya." Suara Bayu terdengar terburu-buru. Aruna menutup telepon. Ia tahu itu bohong. Ia baru saja memeriksa jadwal proyek di website perusahaan Bayu lewat akses orang dalam yang ia kenal. Tidak ada jadwal pengecoran malam ini. Lalu Aruna berganti pakaian. Bukan pakaian kantor, melainkan pakaian santai dan mengenakan topi serta masker. Ia pergi ke sebuah kafe yang lokasinya dekat dengan area pengambilan ATM misterius yang ia temukan semalam. Dan di sanalah, di sudut kafe yang remang, Aruna melihat mereka. Suaminya, Bayu, sedang menggenggam tangan adiknya, Tiara. Mereka tidak sedang membicarakan skripsi. Mereka sedang tertawa, menatap satu sama lain dengan cara yang tidak pernah Bayu lakukan lagi pada Aruna selama setahun terakhir. Aruna tidak mendekat. Ia mengambil ponselnya, mengaktifkan kamera dengan lensa zoom maksimal, dan mengambil beberapa foto dan video pendek yang jernih. Tangannya stabil, logikanya bekerja melampaui rasa sakit hatinya. "Satu bukti lagi," gumamnya. Namun kejutan sebenarnya belum berakhir. Aruna melihat Bayu mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Mereka tampak menandatangani sesuatu di atas meja kafe tersebut. Aruna menyipit mata. Ia mengenali warna map itu. Itu adalah map dari kantor notaris. Apa yang sedang mereka lakukan? Apakah Bayu mencoba mengalihkan aset rumah atau tanah atas nama Tiara? Darah Aruna mendidih, tapi ia memaksa dirinya untuk tetap di tempat. Jika ia maju sekarang, ia akan mendapatkan hanya drama. Tapi jika ia menunggu, ia akan mendapatkan seluruh bukti kejahatan finansial mereka. Aruna berbalik dan meninggalkan kafe itu sebelum mereka melihatnya. Di dalam taksi menuju rumah, Aruna membuka laptopnya lagi. Ia mengirim pesan singkat kepada seorang rekan lamanya di kantor hukum. "Doni, aku butuh bantuanmu untuk melacak satu akta notaris yang mungkin baru saja didaftarkan hari ini. Aku akan kirimkan detailnya segera." Permainan baru saja mulai, dan Aruna baru saja memindahkan pion pertamanya. Aruna sampai di rumah lebih dulu daripada Bayu dan Tiara.
Ia duduk di ruang tengah dengan lampu yang sengaja dipadamkan. Hanya cahaya dari layar laptopnya yang menerangi wajahnya yang kaku. Di layar itu, terpampang sebuah data yang dikirimkan oleh Doni, rekannya di kantor hukum. Doni berhasil mendapatkan informasi awal tentang map notaris yang dilihat Aruna di kafe sore tadi. "Aruna, ini gila," bisik Doni lewat sambungan telepon yang terenkripsi. Bayu sedang memproses balik nama sebidang tanah di Bogor atas nama Tiara. Tanah itu awalnya atas nama kamu dan Bayu kan? Dia memalsukan tanda tanganmu di surat kuasa. Jantung Aruna berdegup kencang. Tanah di Bogor itu adalah tanah yang rencananya akan dibangun villa untuk masa tua mereka. Hasil tabungan Aruna selama 5 tahun bekerja keras sebagai akuntan. Ternyata pengkhianatan ini bukan sekadar nafsu sesaat, melainkan upaya sistematis untuk memiskinkannya. Simpan dulu buktinya, Don. Jangan lakukan apapun ke kantor notaris itu. Biarkan prosesnya berjalan sampai tahap akhir. Aku ingin dia merasa benar-benar sudah memegangnya sebelum aku menarik semuanya kembali. Jawab Aruna dengan suara yang sangat tenang, meski tangannya mengepal erat di bawah meja. Tak lama kemudian suara mobil Bayu terdengar di halaman. Aruna segera menutup laptop dan menyalakan lampu ruang tamu. Ia duduk di sofa, memegang sebuah buku seolah sedang membaca santai. Pintu terbuka. Bayu masuk sendirian dengan wajah yang tampak sumringah. Sangat berbeda dengan wajah pengerjaan proyek yang ia tunjukkan malam sebelumnya. "Loh, belum tidur, Nah?" tanya Bayu sambil melepas sepatu. "Tiara mana? Katanya tadi dia mau pulang bareng kamu dari kampus." Aruna menatap Bayu, mengagumi betapa licinnya akting pria ini. Bayu pura-pura bertanya tentang Tiara, padahal baru saja mereka berpegangan tangan di kafe. "Tiara belum pulang, Mas. Katanya ada urusan di perpus. Kamu sendiri, pengecorannya sudah selesai?" "Sudah, lancar semua." Nak, aku tadi kepikiran. Tanah kita di Bogor itu sepertinya lebih baik kita jual saja ya. Ada teman kantor yang minat dengan harga tinggi. Uangnya bisa kita pakai untuk investasi di proyek baruku," kata Bayu sambil duduk di samping Aruna, mencoba merangkul bahunya. Aruna merasakan tubuhnya menegang saat tangan itu menyentuhnya. Tangan yang baru saja memegang tangan adiknya. Tangan yang baru saja menandatangani surat palsu. "Dijual? Sayang sekali, Mas. Bukannya itu mimpi kita." Aruna berpura-pura kecewa. "Tapi kalau memang harganya bagus, ya nanti kita bicarakan lagi. Aku harus lihat dulu dokumen-dokumennya." "Oh tentu, nanti aku siapkan berkasnya," jawab Bayu cepat, terlalu cepat. Malam itu Aruna tidak bisa memejamkan mata. Di sampingnya, Bayu tidur dengan nyenyak, mungkin bermimpi tentang masa depan indah bersama Tiara menggunakan tanah milik Aruna. Esok paginya Tiara muncul di dapur dengan wajah segar. Ia memakai kalung baru, sebuah liontin emas kecil yang sangat manis. "Kalung baru lagi, Rah. Jualan pre-loved kamu benar-benar laku ya sepertinya," sindir Aruna sambil menuangkan kopi. Tiara tampak sedikit terkejut. Ia meraba kalungnya. Ini hadiah dari teman sekelompok skripsiku, Mbak. Sebagai tanda terima kasih karena aku yang paling banyak mengerjakan bab analisis." "Wah, teman yang sangat dermawan ya, sampai kasih emas." Ia tersenyum, senyum yang tidak sampai ke mata. Setelah mereka berdua pergi, Bayu ke kantor dan Tiara ke kampus, Aruna memulai aksinya. Sebagai akuntan forensik, ia memiliki akses ke berbagai alat untuk melacak aliran dana. Ia mulai masuk ke komputer rumah yang sering dipakai Bayu. Aruna menemukan sebuah folder tersembunyi dengan nama Proyek Masa Depan. Di dalamnya bukan berisi denah bangunan, melainkan foto-foto rumah sewaan di pinggiran Jakarta, bukti pembayaran apartemen atas nama Tiara, dan yang paling mengejutkan, rencana pernikahan siri yang dijadwalkan bulan depan. Aruna merasa udara di sekitarnya menipis. Pernikahan siri. Di belakang punggungnya, suaminya dan adiknya sedang merancang sebuah kehidupan paralel. "Kalian tidak hanya ingin harta, kalian ingin menghancurkan martabatku," gumam Aruna. Ia mengambil flash disk dan menyalin seluruh isi folder tersebut. Ia juga menemukan histori chat di aplikasi pesan versi web yang belum di-logout. Percakapan di sana sangat menjijikkan.
Tiara mengeluh tentang Aruna yang terlalu kaku dan membosankan. Sementara Bayu berjanji akan segera menyelesaikan urusan dengan Aruna setelah semua aset dipindahkan. Aruna menyadari bahwa dia tidak bisa hanya diam. Dia butuh sekutu. Ia menelpon kakak iparnya, kakaknya Bayu yang bernama Satria. Satria adalah pria yang jujur dan sangat menghormati Aruna. "Mas Satria, bisa kita bicara? Ini soal Bayu." Suara Aruna sedikit bergetar. Mereka bertemu di sebuah taman kota yang sepi. Aruna menunjukkan foto-foto di kafe dan bukti rencana pemindahan aset. Satria tampak syok. Ia memukul kursi taman dengan keras. "Bajingan, aku tidak menyangka adikku sendiri bisa sejatuh ini, Aruna. Maafkan keluargaku," kata Satria dengan wajah merah padam. "Aku tidak butuh permintaan maaf, Mas. Aku butuh saksi. Aku tidak mau menghancurkan dia dengan emosi. Aku mau dia hancur secara legal. Mas Bayu sedang mencoba mencuri tanah di Bogor dengan tanda tangan palsuku. Aku butuh Mas Satria untuk membantu memantau pergerakannya di kantor. Aku yakin dia juga bermain dengan uang perusahaan untuk membiayai Tiara." Aruna menjelaskan rencananya. Satria mengangguk. "Aku akan bantu. Aku punya akses ke divisi keuangan di kantor pusat. Aku akan cari tahu apakah ada dana proyek yang dia selewengkan." Hari demi hari berlalu, Aruna berakting seperti istri yang patuh. Ia bahkan sengaja memberikan uang saku tambahan kepada Tiara, seolah-olah ia tidak tahu apa-apa. "Ini buat kamu makan enak ya, Ra. Skripsi kan butuh tenaga," katanya. Tiara menerimanya dengan senyum penuh kemenangan, seolah-olah dia sudah berhasil membodohi kakaknya. "Makasih ya Mbak Aruna yang baik hati, Mbak memang yang terbaik." Di balik layar, Aruna sedang membangun bom waktu. Ia tidak hanya mengumpulkan bukti perselingkuhan, tapi ia mulai menarik semua tabungannya dari rekening bersama secara perlahan dan memindahkannya ke rekening atas nama ayahnya yang sudah meninggal, yang ia kelola sendiri. Ia membuat seolah-olah tabungan itu habis karena kerugian investasi saham yang dilakukan Bayu. Ia memanipulasi catatan transaksi di laptop Bayu, sehingga terlihat suaminya itu yang melakukan transaksi buruk. Puncaknya adalah ketika Aruna mendapatkan telepon dari Doni. "Aruna, surat tanah di Bogor sudah selesai diproses. Hari ini Bayu akan mengambil sertifikat baru atas nama Tiara di kantor notaris jam 2 siang. Aruna melihat jam tangannya, jam 12 siang. "Sempurna. Doni, siapkan tim hukum. Mas Satria, pastikan auditor kantor Bayu sudah siap di kantor sore nanti. Hari ini kita akan meruntuhkan layar sandiwara ini," kata Aruna dengan suara yang sangat dingin. Aruna mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah blazer formal yang memancarkan otoritas. Ia memulas lipstik merah tua, memberikan kesan kuat pada wajahnya yang biasanya lembut. Ia tidak pergi ke kantor notaris, ia pergi ke rumah mereka. Ia ingin menunggu mereka pulang membawa kemenangan itu. Aruna menyiapkan sebuah jamuan makan siang yang besar. Ia mengundang ayahnya yang sedang sakit dan selama ini tinggal di desa untuk datang ke rumah dengan alasan perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang sebenarnya masih 2 bulan lagi. Saat itu pukul 3 sore, Bayu dan Tiara masuk bersama-sama, tertawa-tawa dengan riang. Bayu memegang sebuah amplop coklat besar, sertifikat tanah hasil curian itu. Langkah mereka terhenti saat melihat ruang tamu penuh dengan orang. Ada ayah Aruna, ada orang tua Bayu, dan ada Satria yang menatap mereka dengan tatapan maut. "Kejutan," kata Aruna sambil berdiri dari kursinya, tersenyum lebar namun matanya sedingin es. "Wah, Mas Bayu dan Tiara pulang bareng lagi. Kompak sekali ya adik dan kakak ipar ini." Bayu langsung menyembunyikan amplop coklat itu di belakang punggungnya. Wajahnya berubah pucat pasi. "Loh Nah, ada acara apa ini? Kok bapak dan ibu ada di sini?" Tiara juga gagap. "Iya, tadi cuma kebetulan ketemu di jalan." Aruna berjalan mendekat. "Kebetulan? Di kantor notaris atau di kafe tempat kalian pegangan tangan kemarin? Atau mungkin di apartemen tempat kalian merencanakan pernikahan siri?" Keheningan yang mematikan jatuh di ruangan itu. Orang tua Bayu tampak bingung, sementara ayah Aruna yang duduk di kursi roda mulai menatap Tiara dengan kecewa. "Aruna, kamu bicara apa? Jangan asal tuduh." Bayu mencoba membela diri, namun suaranya bergetar.
Aku akuntan, Mas. Aku tidak pernah bicara tanpa data. Aruna mengambil sebuah remote dan menyalakan televisi besar di ruang tamu. Di layar itu bukan muncul siaran TV, melainkan slide presentasi. Slide pertama, foto Bayu dan Tiara berkiciuman di depan apartemen. Slide kedua, histori chat mereka yang penuh rencana jahat. Slide ketiga, scan sertifikat tanah di Bogor yang baru saja Bayu ambil, lengkap dengan perbandingan tanda tangan asli Aruna dan tanda tangan palsu yang dibuat Bayu. Tiara langsung menjerit, "Mbak, itu fitnah, Mas Bayu yang maksa aku." Bayu terbelalak dengar pengkhianatan instan dari Tiara. "Apa? Kamu yang minta dibelikan apartemen, Tiara?" Aruna tertawa kecil, tawa yang membuat semua orang merinding. "Jangan bertengkar sekarang, masih banyak yang harus kita bahas. Mas Satria, silahkan." Satria berdiri dan melemparkan sebuah map dokumen ke Teja. "Bayu, auditor kantor sudah menemukan penggelapan dana proyek Cipete sebesar 1,2 miliar rupiah yang kamu alirkan ke rekening Tiara. Polisi sedang dalam perjalanan ke sini." Dunia seolah runtuh bagi Bayu dan Tiara di detik itu juga. Suasana di ruang tamu rumah Aruna mendadak mencekam. Suara televisi yang masih menampilkan bukti-bukti pengkhianatan itu seolah menjadi hakim yang tak terbantahkan. Bayu berdiri mematung. Tangannya yang memegang amplop coklat berisi sertifikat tanah curian itu gemetar hebat. Di sampingnya, Tiara menangis terseduh-seduh. Namun bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan ketakutan karena tertangkap basah. "Aruna, nah, dengarkan Mas dulu. Ini tidak seperti yang kamu lihat." Suara Bayu pecah, mencoba mencari celah untuk berbohong, sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging. Aruna tidak menjawab. Ia justru melangkah tenang ke arah meja makan, mengambil secangkir teh dan menyesapnya perlahan. Gerakannya begitu anggun, sangat kontras dengan kekacauan emosi yang sedang melanda orang-orang di sekitarnya. "Tidak seperti yang aku lihat." Aruna meletakkan cangkirnya dengan bunyi denting yang tajam. "Lalu apakah tanda tangan palsuku di surat kuasa balik nama tanah itu juga bukan seperti yang aku lihat? Apakah aliran dana 1,2 miliar dari vendor perusahaanmu ke rekening adikku juga hanya ilusi optik?" Ayah Aruna, Pak Danu, yang duduk di kursi roda, tampak sesak napas. Wajahnya yang tua memerah padam. "Tiara, Aruna, apa-apaan ini?" Suaranya parau, penuh luka. Sebagai seorang ayah yang membesarkan mereka dengan nilai-nilai kejujuran, melihat dua anak perempuannya hancur karena pengkhianatan satu sama lain adalah siksaan batin yang luar biasa. "Maafkan Aruna, Pak." Aruna mendekati ayahnya, menggenggam tangannya yang keriput. "Aruna harus melakukan ini. Aruna tidak bisa membiarkan Benalu menghancurkan apa yang sudah kita bangun dengan keringat. Tiara bukan lagi adikku sejak dia memutuskan untuk mencuri suamiku dan masa depanku." Tiara tiba-tiba bersimpuh di kaki ayahnya. "Pak, tolong Tiara. Mas Bayu yang menjanjikan segalanya. Dia bilang dia tidak bahagia dengan Mbak Aruna. Dia bilang Mbak Aruna itu robot, dingin, hanya peduli pada angka." Bayu terbelalak mendengar pembelaan diri Tiara yang memojokkannya. "Kamu yang datang kepadaku, Tiara. Kamu bilang kamu butuh biaya kuliah, butuh gaya hidup yang setara dengan teman-temanmu. Jangan lempar batu sembunyi tangan." "Cukup," bentak Satria, kakak Bayu. Ia maju dan merenggut amplop coklat itu dari tangan Bayu. Ia membukanya dan mengeluarkan sertifikat tanah itu. "Kamu memalukan keluarga Bayu. Ibu dan bapak mendidik kita untuk jadi laki-laki bertanggung jawab, bukan jadi pencuri di rumah sendiri." Ibu mertua Aruna, Bu Sofia, hanya bisa menutup wajahnya dengan kerudung, terisak malu. Ia yang selama ini sering menyindir Aruna karena terlalu sibuk bekerja, kini sadar bahwa justru pekerjaan sibuk Aruna itulah yang menyelamatkan kehormatan keluarga dari kejahatan anaknya sendiri. "Aruna, ibu tidak tahu harus bicara apa. Ibu malu sekali." Aruna menatap mertuanya dengan tatapan lembut namun tegas. "Ibu tidak perlu malu. Ibu tidak salah. Yang salah adalah dia yang merasa bisa membodohi orang lain hanya karena merasa dirinya lebih hebat." Tepat saat itu, suara sirine polisi terdengar mendekat ke halaman rumah. Wajah Bayu yang tadinya pucat kini berubah menjadi putih pucat seperti kertas. "Nah, kamu panggil polisi. Aku suamimu, Aruna. Kamu mau aku dipenjara?" Bayu berteriak histeris, mencoba mendekati Aruna, namun Satria segera menghadangnya. "Kamu bukan suamiku lagi sejak kamu menandatangani surat palsu itu, Bayu. Secara hukum, itu adalah pemalsuan dokumen otentik dan penggelapan dalam jabatan.
Dan untuk kamu Tiara, aku tidak akan melaporkanmu ke polisi sebagai saudara, tapi aku sudah mengirimkan seluruh bukti perselingkuhan dan pelanggaran etik ini ke rektorat kampusmu. Beasiswa kamu dicabut, dan proses dropout sedang berjalan. Tiara menjerit histeris. Kuliahnya adalah satu-satunya tiketnya untuk tetap berada di lingkungan sosial kelas atas yang ia puja-puja. Mbak, kamu tega? Kamu mau menghancurkan masa depanku? Masa depanmu dihancurkan oleh keserakahanmu sendiri, Tiara. Kamu ingin hidup mewah dengan cara pintas, menggunakan pria yang seharusnya kamu hormati sebagai kakak ipar. Sekarang, rasakan bagaimana rasanya hidup tanpa fasilitas dariku. Aruna berbicara tanpa nada amarah, yang membuatnya terdengar jauh lebih mengerikan. 2 orang petugas kepolisian masuk ke rumah. Mereka membawa surat perintah penangkapan untuk Bayu Abimana atas dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan dana perusahaan konstruksi PT Bangun Jaya. Bayu digiring keluar dengan tangan terborgol. Sebelum keluar pintu, ia menoleh ke arah Aruna. "Kamu wanita kejam, Aruna. Kamu merencanakan ini semua." "Aku tidak merencanakan pengkhianatanmu, Bayu. Aku hanya merencanakan bagaimana caraku bertahan dari kebusukanmu. Kamu yang menulis skenarionya. Aku hanya yang menutup layarnya." Setelah Bayu dibawa pergi, rumah itu menjadi sangat sepi. Petugas kepolisian juga menyita beberapa barang mewah yang dibeli dengan uang hasil penggelapan, termasuk jam tangan dan tas-tas mahal milik Tiara. Tiara terduduk lemas di lantai, dikelilingi oleh koper-koper yang sudah disiapkan Aruna sebelumnya. "Semua baju dan barang yang aku belikan untukmu sudah aku sita kembali sebagai kompensasi uang saku yang kamu selewengkan," kata Aruna sambil menunjuk koper-koper itu. "Di dalam koper itu hanya ada baju-baju yang kamu bawa dari desa dulu. Mobil yang kamu pakai, itu atas nama perusahaanku, dan sudah ditarik oleh leasing sore tadi." "Mbak, aku harus tinggal di mana?" Tiara memelas, air matanya kini benar-benar mengalir karena ia sadar ia tidak punya apa-apa lagi. "Kamu punya kaki, punya tangan. Cari tempat tinggal sendiri. Jangan pernah injakan kaki di rumah ini lagi. Dan Pak," Aruna menoleh ke arah ayahnya. "Aruna sudah siapkan perawat dan rumah yang lebih tenang untuk Bapak di desa. Kita akan pulang ke sana sementara waktu." Malam itu Aruna duduk sendirian di teras rumahnya yang kosong. Surat cerai sudah ia tanda tangani dan akan didaftarkan besok pagi oleh tim hukumnya. Ia tidak menangis, rasa sakitnya sudah ia kelola menjadi energi untuk bertindak. Ia membuka laptopnya sekali lagi. Ia melihat saldo rekeningnya. Semua uang yang sempat dicuri Bayu secara bertahap lewat pengeluaran tunai, sebenarnya sudah Aruna curi balik lewat sistem manipulasi investasi yang ia buat. Secara teknis, Aruna tidak kehilangan 1 rupiah pun. Justru Bayu yang kini menanggung hutang miliaran pada perusahaannya sendiri. Aruna mengambil ponselnya. Ada sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Mbak Aruna, ini Dita, teman kampus Tiara. Aku cuma mau bilang, semua orang di kampus sudah tahu tentang Tiara. Dia benar-benar diusir dari kosan malam ini karena nggak bisa bayar." Aruna tidak membalas. Ia hanya menghapus pesan itu. Baginya, Tiara sudah mati. Namun di tengah kelegaan itu, Aruna menyadari sesuatu. Di dalam folder proyek masa depan yang ia salin dari laptop Bayu, ada satu file terenkripsi yang belum sempat ia buka. Ia mencoba memasukkan tanggal pernikahan mereka sebagai kata sandi. Gagal. Ia memasukkan tanggal lahir Tiara. Gagal. Hingga akhirnya, ia mencoba sebuah angka yang tidak terduga. Tanggal kematian ibunya. Klik. File itu terbuka. Isinya bukan tentang harta, bukan tentang selingkuh. Isinya adalah rekaman suara percakapan antara Bayu dan seseorang yang suaranya sangat familiar. "Jangan khawatir, kita akan buat Aruna terlihat tidak stabil secara mental. Dengan begitu, hak asuh tanah dan perusahaannya akan jatuh ke tangan kita sebagai wali." Suara itu adalah suara pengacara keluarga Aruna sendiri, Pak Broto, orang yang selama ini Aruna percayai untuk mengurus wasiat ibunya. Aruna terhenyak. Ternyata lubang kelinci ini jauh lebih dalam dari yang ia kira. Pengkhianatan ini bukan hanya soal nafsu atau uang saku mahasiswi, tapi sebuah konspirasi untuk merampas seluruh warisan yang ditinggalkan ibunya untuk Aruna. "Jadi kalian bekerja sama dengan pengacaraku sendiri," bisik Aruna. Matanya kembali menyala. Jika tadi ia hanya menghancurkan Bayu dan Tiara, kini ia menyadari bahwa ada ikan yang lebih besar yang harus ia pancing. Pak Broto bukan orang sembarangan. Dia memiliki jaringan luas di kepolisian dan pengadilan. Aruna menutup laptopnya. Ia tahu babak pertama baru saja selesai. Babak kedua, melawan orang yang mengerti hukum, akan jauh lebih berdarah. Ia berdiri, melihat bayangannya di kaca jendela.
Kalian pikir aku sudah selesai? Kalian salah. Aku akuntan forensik. Aku tidak hanya menghitung angka, aku menghancurkan kebohongan sampai ke akarnya. Malam semakin larut, namun udara di dalam rumah Aruna terasa lebih dingin dari sebelumnya. Penemuan rekaman suara antara Bayu dan Pak Broto, pengacara keluarga yang selama ini ia anggap sebagai figur paman, mengubah segalanya. Aruna menyadari bahwa kasus ini bukan sekedar urusan rumah tangga yang retak, melainkan upaya perampokan terencana terhadap seluruh warisan almarhumah ibunya. Aruna duduk kembali di meja kerjanya, jari-jarinya menari di atas keyboard, membedah kembali dokumen-dokumen wasiat yang pernah ditandatanganinya beberapa tahun lalu. Sebagai akuntan forensik, ia mulai mencari celah yang mungkin disisipkan oleh Pak Broto. Licik sekali, bisik Aruna. Ia menemukan sebuah klausul dalam akta wasiat tambahan yang ia tandatangani saat ia sedang dalam masa berkabung setelah ibunya wafat. Di sana tertulis bahwa jika Aruna dinyatakan tidak mampu secara mental atau hukum untuk mengelola aset, maka kendali penuh atas yayasan dan tanah warisan keluarga akan dialihkan kepada Dewan Wali yang ditunjuk oleh pengacara keluarga. Dan Dewan Wali itu, berdasarkan dokumen yang ia temukan di folder Bayu, berisi nama Bayu dan Pak Broto sendiri. Strategi mereka jelas. Bayu bertugas menghancurkan mental Aruna melalui perselingkuhan dan tekanan batin, sementara Pak Broto menyiapkan dokumen legal untuk menyatakan Aruna tidak stabil secara psikis. Mereka ingin membuatku gila agar bisa menguasai segalanya. Aruna menggenggam tangan. Tapi mereka lupa, aku adalah orang yang paling stabil saat melihat kekacauan angka. Keesokan paginya, Aruna tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tahu tentang keterlibatan Pak Broto. Ia justru menelpon sang pengacara. "Halo Pak Broto, maaf mengganggu pagi-pagi." Suara Aruna terdengar lemah, seolah ia baru saja menangis semalaman. "Oh Aruna, saya sudah dengar berita tentang Bayu dari kantor polisi. Saya sangat prihatin, Nak. Bagaimana keadaanmu?" Suara Pak Broto di seberang telepon terdengar sangat kebapakan, penuh empati palsu yang menjijikkan bagi Aruna. "Saya hancur, Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana. Bayu ditangkap dan Tiara, ternyata dia tega melakukan itu pada saya. Saya butuh Pak Broto untuk mengurus perceraian saya dan memastikan semua aset saya aman. Saya tidak sanggup mengurus apapun saat ini." Aruna bisa mendengar jeda singkat di seberang sana. Jeda yang ia tahu adalah senyum kemenangan Pak Broto. "Tentu Aruna, jangan khawatir, serahkan semuanya pada Paman. Kamu istirahat saja. Nanti siang Paman akan ke rumahmu membawa beberapa dokumen yang perlu kamu tandatangani agar Paman bisa bertindak cepat mewakilimu di pengadilan dan bank. Kamu setuju?" "Terima kasih Pak Broto, saya tunggu di rumah jam 2 siang. Aruna menutup telepon. Begitu telepon mati, wajah Aruna langsung berubah dingin. Ia segera menghubungi Doni, rekan hukumnya yang asli, dan Mas Satria. "Don, aku butuh tim perekam rahasia dan notaris independen yang tidak berhubungan dengan asosiasi Pak Broto. Dia akan datang jam 2 untuk menjebakku menandatangani penyerahan hak asuh aset. Kita akan buat jebakan balik." Aruna juga meminta Mas Satria untuk datang. "Mas, aku butuh saksi dari pihak Bayu yang menyatakan bahwa kondisi mentalku selama ini sangat sehat, dan justru Bayulah yang melakukan tekanan. Aku butuh Mas Satria untuk berada di ruangan tersembunyi." Pukul 14.00, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan rumah Aruna. Pak Broto turun dengan tas kerja kulitnya, wajahnya menunjukkan keprihatinan yang sangat meyakinkan. Aruna menyambutnya dengan daster rumah yang sedikit lusuh dan rambut yang sengaja ia acak-acak sedikit agar terlihat tidak terurus. "Minum dulu Pak Broto," kata Aruna sambil menyodorkan teh dengan tangan yang sengaja ia buat sedikit gemetar. "Sudah Aruna, jangan khawatir, kamu tenang saja. Ini, Paman sudah siapkan draft gugatan cerai saya dan juga surat kuasa khusus untuk pengamanan aset yayasan ibumu. Mengingat kondisi kesehatanmu yang sedang menurun, surat ini akan memberi kewenangan pada Paman untuk membekukan rekening agar tidak disalahgunakan pihak Bayu selama proses hukum." Aruna mengambil dokumen itu. Di sana, terselip surat pernyataan bahwa Aruna menyerahkan hak perwalian atas dirinya sendiri karena alasan kesehatan mental. Jika ia menandatangani ini, Pak Broto bisa memasukkannya ke rumah sakit jiwa kapan saja dan mengambil alih seluruh kekayaan keluarga. "Pak Broto, surat ini, kenapa ada istilah ketidakmampuan pengelolaan diri?" tanya Aruna, matanya menatap polos. Pak Broto tersenyum tipis. "Itu hanya bahasa hukum formal Aruna, agar pihak bank tidak banyak bertanya. Itu untuk kebaikanmu." "Begitu ya. Tapi, Pak Paman," Aruna mengubah panggilannya.
Kenapa di rekaman suara yang saya temukan di laptop Bayu, Paman bilang akan membuat saya terlihat tidak stabil secara mental? Suasana di ruangan itu mendadak beku. Senyum di wajah Pak Broto memudar seketika. Matanya menyipit, menatap Aruna dengan tajam. Rekaman apa maksudmu, Aruna? Aruna berdiri tegak. Ia merapikan rambutnya dan menghapus akting gemetarnya. Ia mengambil sebuah tablet dan memutar rekaman percakapan Pak Broto dan Bayu dengan suara yang sangat keras. Kita akan buat Aruna terlihat tidak stabil secara mental. Dengan begitu, hak asuh tanah dan perusahaannya akan jatuh ke tangan kita sebagai wali. Wajah Pak Broto berubah dari terkejut menjadi merah padam. Namun, sebagai pengacara senior, ia mencoba tetap tenang. Itu rekaman ilegal, tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan, Aruna. Kamu sedang bermain api. Mungkin rekaman itu ilegal sebagai bukti utama. Suara Aruna terdengar sangat berwibawa. Tapi saksi yang mendengar pengakuanmu sekarang tidaklah ilegal. Doni, Mas Satria, silahkan masuk. Doni masuk bersama seorang notaris resmi dan seorang petugas dari Dewan Etik Advokat. Mas Satria mengikuti di belakang dengan wajah kecewa. Pak Broto, perkenalkan, ini tim dari Dewan Kehormatan Advokat, kata Doni. Kami sudah merekam seluruh percakapan kita sejak Paman masuk ke rumah ini, termasuk upaya Paman membujuk Aruna menandatangani surat perwalian palsu ini di tengah kondisinya yang Paman anggap sedang lemah. Pak Broto mencoba berdiri dan pergi, namun Satria menghalangi jalan keluar. Paman sudah lama jadi teman keluarga kami, tapi Paman tega mengkhianati kepercayaan Aruna demi uang. Bayu sudah bicara banyak di kantor polisi pagi ini, Pak Broto. Dia memberikan testimoni bahwa Pamanlah otak di balik pemalsuan surat tanah di Bogor itu. Aruna maju selangkah, menatap langsung ke mata pengacara tua itu. Paman pikir aku hanya seorang istri yang bisa ditipu dengan drama perselingkuhan. Aku adalah akuntan forensik. Pekerjaanku adalah menemukan uang yang disembunyikan dan orang yang bersembunyi di balik angka-angka. Paman sudah meninggalkan terlalu banyak jejak digital. Aruna menunjukkan dokumen lain. Ini adalah aliran dana dari rekening pribadi Paman ke rekening perusahaan cangkang milik Bayu setahun lalu. Paman yang membiayai Bayu untuk memulai proyek perselingkuhan ini agar dia punya alasan untuk menekan saya secara batin. Paman adalah investor di balik kehancuran rumah tangga saya. Pak Broto terduduk lemas. Ia menyadari bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan wanita yang sedang patah hati, melainkan dengan predator profesional yang sudah menyiapkan jaringnya dengan sangat rapi. Apa yang kamu inginkan, Aruna? Kita bisa bicarakan ini secara kekeluargaan. Suara Pak Broto kini terdengar memohon. Tidak ada kekeluargaan bagi orang yang ingin merampas warisan ibu saya, jawab Aruna tegas. Doni akan mengurus pelaporan Paman ke kepolisian atas dugaan konspirasi penipuan dan pelanggaran kode etik berat. Paman akan kehilangan izin praktik dan mungkin akan menyusul Bayu ke sel yang sama. Setelah Pak Broto digiring keluar oleh tim hukum Doni, Aruna menarik nafas panjang. Beban di pundaknya terasa sedikit ringan, namun ia tahu ini belum berakhir sepenuhnya. Ia menoleh ke arah Satria. Mas Satria, terima kasih sudah membantuku. Aku tahu ini sulit bagimu melihat adikmu dan teman keluargamu hancur. Satria menghela nafas. Mereka yang menghancurkan diri mereka sendiri, Aruna. Kamu hanya menunjukkan jalannya. Namun di tengah perbincangan itu, ponsel Aruna bergetar. Sebuah telepon dari rumah sakit di desa tempat ayahnya dan perawatnya berada. Halo, Mbak Aruna, ini suster yang menjaga Pak Danu. Pak Danu tiba-tiba sesak nafas setelah melihat berita di televisi tentang penangkapan Mas Bayu. Sekarang beliau di ruang ICU. Jantung Aruna serasa berhenti berdetak. Ini adalah variabel yang tidak ia masukkan ke dalam perhitungannya. Rasa bersalah menghujamnya. Apakah ambisinya untuk membalas dendam secara sempurna telah mengorbankan kesehatan ayahnya? Aku segera ke sana, teriak Aruna. Ia segera berlari menuju mobil. Namun saat ia sampai di garasi, ia melihat Tiara berdiri di depan pagar dengan wajah yang sangat berantakan, kehujanan dan terlihat sangat putus asa. Mbak, Bapak masuk rumah sakit. Aku lihat di grup keluarga desa. Mbak, tolong izinkan aku ikut. Aku ingin melihat Bapak untuk terakhir kalinya kalau memang... Tiara terisak, suaranya nyaris hilang. Aruna menatap adiknya. Kebencian masih ada di sana, sangat besar. Tapi melihat kondisi ayahnya yang kritis, Aruna menyadari bahwa pengkhianatan ini telah mengorbankan korban yang paling tidak bersalah. Masuk ke mobil, kata Aruna dingin. Tapi jangan berbicara sepatah kata pun. Kalau Bapak sampai kenapa-kenapa karena ulahmu dan Bayu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku, apalagi kamu. Mobil Aruna melaju kencang meninggalkan Jakarta menuju desa.
membawa dua saudara yang kini asing satu sama lain menuju satu-satunya orang yang masih menyatukan sisa-sisa keluarga mereka yang hancur. Perjalanan dari Jakarta menuju desa di Jawa Tengah biasanya memakan waktu 6 jam. Namun Aruna memangkasnya menjadi 4 jam setengah. Di dalam mobil, keheningan terasa begitu menyesakan. Tiara duduk di kursi penumpang belakang, meringkuk sambil terus terisak tanpa suara. Aruna fokus pada jalanan. Jemarinya mencengkram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Pikiran Aruna berkecamuk. Sebagai akuntan forensik, dia terbiasa menghitung resiko, tetapi dia lupa menghitung kapasitas jantung ayahnya dalam menerima syok. Berita penangkapan Bayu dan skandal Tiara telah meledak di media lokal, karena Bayu adalah sosok kontraktor yang cukup dikenal. "Mbak," Tiara memberanikan diri memecah kesunyian saat mereka hampir sampai di rumah sakit. "Aku bilang jangan bicara," potong Aruna, suaranya rendah namun mengandung ancaman yang nyata. "Aku cuma mau bilang, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud membuat Bapak sakit." Aruna tertawa sinis, sebuah tawa kering yang lebih menyakitkan daripada makian. "Kamu tidak bermaksud membuat Bapak sakit, tapi kamu bermaksud merampas suamiku. Kamu bermaksud mencuri tanah warisan ibu. Di mana logikanya, Tiara? Setiap tindakanmu adalah belati yang kamu tancapkan ke punggungku, dan sayangnya belati itu tembus hingga ke jantung Bapak." Tiara terdiam, kembali menenggelamkan wajahnya di antara kedua lututnya. Begitu sampai di rumah sakit daerah, Aruna langsung berlari menuju ruang ICU. Di sana, ia melihat Suster Rani, perawat pribadi yang ia sewa, sedang berdiri dengan wajah cemas. "Bagaimana keadaan Bapak, Sus?" tanya Aruna terengah-engah. "Tadi sempat kritis, Mbak. Serangan jantung koroner karena tekanan darah yang melonjak tiba-tiba. Dokter baru saja memberikan obat penenang. Sekarang beliau sedang tidur, tapi kondisinya masih belum stabil," jelas Suster Rani. Aruna mendekati kaca ruang ICU. Di dalam sana, Pak Danu tampak begitu kecil di tengah tumpukan alat medis yang menempel di tubuhnya. Pria yang dulu selalu mengendongnya, yang selalu mengajarkannya tentang kejujuran angka, kini sedang berjuang melawan maut karena kebohongan yang diciptakan oleh orang-orang terdekatnya. Tiara muncul di belakang Aruna. Ia ingin mendekat ke kaca, namun Aruna menghalanginya. "Jangan tunjukkan wajahmu di hadapan Bapak. Jika beliau bangun dan melihatmu, tensinya akan naik lagi. Kamu adalah racun baginya saat ini," bisik Aruna. "Tapi dia bapakku juga, Mbak." Tiara mencoba melawan. "Bapakmu? Seorang anak tidak akan tega merampok kakaknya dan menghancurkan keluarga bapaknya sendiri demi apartemen dan jam tangan mewah. Kamu sudah melepaskan hakmu sebagai anak saat kamu memilih menjadi selingkuhan Bayu." Aruna kemudian duduk di kursi tunggu, mengabaikan Tiara yang terduduk lemas di lorong rumah sakit. Malam itu Aruna tidak beranjak sedikit pun. Ia mengeluarkan laptopnya, namun kali ini bukan untuk melakukan audit. Ia hanya menatap foto-foto masa kecil mereka yang tersimpan di folder cloud. Ada foto saat mereka merayakan kelulusan SMH Tiara. Saat itu, Aruna sangat bangga. Ia berjanji pada almarhumah ibunya untuk menjaga Tiara sampai jadi sarjana. "Aku gagal, Bu," gumam Aruna dalam hati. Tiba-tiba, Doni menelpon. "Aruna, maaf mengganggu di waktu seperti ini, tapi ada perkembangan baru. Pak Broto tidak mau masuk penjara sendirian. Dia mulai bernyanyi." "Apa katanya?" Aruna mencoba fokus kembali ke mode profesional. Dia bilang, sebenarnya ada pihak ketiga. Seseorang yang ingin membeli tanah di Bogor itu dengan harga 10 kali lipat dari harga pasar karena area itu akan dijadikan proyek strategis nasional. Pak Broto dan Bayu hanya perantara. Pihak ketiga inilah yang mendesak Bayu untuk segera melakukan balik nama agar transaksi bisa dilakukan di bawah tangan sebelum pemerintah mengumumkannya secara resmi. Aruna menyipitkan mata. Siapa pihak ketiga itu? Seorang pengembang besar, PT Mahkota Properti. Pemiliknya adalah saingan bisnis Mas Satria, kakak Bayu sendiri. Sepertinya mereka juga ingin menjatuhkan Mas Satria dengan cara melibatkan adiknya dalam kasus penggelapan ini. Aruna menarik napas panjang. Ternyata konspirasi ini jauh lebih besar. Pengkhianatan Bayu dan Tiara hanyalah pintu masuk bagi hiu-hiu besar untuk melahap aset keluarganya.
Bayu bukan hanya pengkhianat, dia juga bidak bodoh yang diperalat oleh orang-orang yang lebih licik. Terus pantau Don, jangan biarkan Pak Broto atau Bayu mendapatkan penangguhan penahanan. Dan satu lagi, selidiki aliran dana PT Mahkota Properti ke rekening pribadi Bayu. Aku ingin tahu berapa harga yang mereka tawarkan untuk menghancurkan hidupku. Menjelang subuh, dokter keluar dari ruang ICU. Aruna langsung berdiri tegak. Mbak Aruna, Pak Danu sudah sadar. Beliau terus memanggil nama Anda dan Tiara. Aruna menoleh ke arah Tiara yang tertidur di kursi panjang. Ia ragu, hatinya menolak, namun ia tahu keinginan ayahnya adalah perintah. Aruna membangunkan Tiara dengan kasar. Bapak sadar, masuklah. Tapi ingat, kalau kamu mengatakan sesuatu yang membuatnya syok lagi, aku sendiri yang akan menyeretmu keluar, ancam Aruna. Mereka masuk ke ruang ICU dengan memakai baju steril. Pak Danu membuka matanya perlahan. Suara detak jantung dari monitor terdengar lemah. Aruna, Tiara, suara Pak Danu nyaris seperti bisikan. Iya Pak, Aruna di sini. Aruna menggenggam tangan kanan ayahnya. Tiara juga di sini Pak. Tiara menggenggam tangan kiri ayahnya. Tangisnya pecah lagi. Pak Danu menatap mereka berdua secara bergantian. Air mata mengalir di sudut mata pria tua itu. Jangan bertengkar. Kita keluarga. Tiara, kamu salah, tapi kamu anak Bapak. Aruna, kamu kuat, tapi jangan biarkan kemarahan memakan jiwamu. Aruna terdiam. Kata-kata ayahnya seperti air dingin yang menyiram bara api di dadanya. Namun rasa adil dalam dirinya tetap meronta. Bagaimana mungkin ia bisa memaafkan pengkhianatan selubung maut ini begitu saja? Pak, jangan banyak bicara dulu. Bapak harus sehat, kata Aruna lembut. Aruna, Bapak tahu segalanya. Bapak sudah lama curiga pada Bayu dan Tiara. Bapak diam karena Bapak berharap mereka berubah. Bapak yang salah. Bapak terlalu lemah mendidik Tiara. Pak Danu terbatuk-batuk. Monitor detak jantung mulai berbunyi tidak beraturan. Dokter segera masuk dan meminta mereka keluar. Aruna menarik Tiara keluar dari ruangan. Di luar, Aruna berdiri mematung. Kata-kata ayahnya tentang jangan biarkan kemarahan memakan jiwamu terus terngiang. Namun Aruna menyadari satu hal yang lebih penting. Keadilan harus ditegakkan bukan karena marah, tapi karena itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kejahatan. Ia mengambil ponselnya dan menelpon Mas Satria. Mas Satria, aku tahu siapa yang ada di balik Bayu, PT Mahkota Properti. Mereka ingin menjatuhkanmu juga. Kita harus bekerja sama, bukan hanya untuk menyelamatkan asetku, tapi untuk membersihkan nama keluargamu dari kebusukan adikmu. Satria di seberang sana terdengar sangat terpukul, namun tegas. Katakan apa yang harus aku lakukan, Aruna. Aku akan memberikan kesaksian penuh tentang kecurangan Bayu di perusahaan. Bagus, besok akan ada konferensi pers yang diadakan oleh perusahaan Bayu tentang penggelapan dana itu. Aku ingin kita hadir. Aku ingin mengungkap bukan hanya pengkhianatan domestik, tapi konspirasi korporasi ini. Aku ingin mereka semua tahu bahwa mengusik keluargaku adalah kesalahan terbesar mereka. Aruna menatap Tiara yang duduk bersimpuh di depan pintu ICU. Kamu dengar itu, Tiara? Kejahatan yang kamu bantu itu jauh lebih besar dari sekedar perselingkuhan. Kamu diperalat oleh para mafia tanah melalui Bayu. Jika Bapak meninggal, kamu bukan hanya seorang pezina, kamu adalah pembunuh. Tiara menatap Aruna dengan mata kosong. Aku akan melakukan apapun, Mbak. Apapun untuk menebus kesalahanku. Tolong, beri aku satu cara untuk membantu. Aruna menatap adiknya dengan tatapan dingin. Ada satu cara. Bayu sangat percaya padamu. Dia menyimpan semua catatan transaksi rahasianya di sebuah akun cloud yang hanya kamu yang tahu kata sandinya, kan? Dia pernah mengatakan itu padamu saat kalian merencanakan pelarian itu. Tiara ragu sejenak, lalu mengangguk. Iya, dia bilang itu asuransi kita jika Pak Broto berkhianat. Berikan aku aksesnya. Itu satu-satunya cara agar kamu tidak membusuk di penjara bersamanya. Tiara gemetar, namun ia merojok saku jaketnya, mengambil ponselnya yang layarnya sudah retak, dan mengetikkan sesuatu. Ia menyerahkannya pada Aruna. Ini Mbak, semuanya ada di sana. Aruna menerima ponsel itu. Ia merasa sebuah kemenangan besar sudah di depan mata. Namun saat ia menatap monitor di dalam ICU melalui kaca, ia menyadari bahwa kemenangan di atas angka tidak akan pernah bisa membayar kembali detak jantung ayahnya yang kian melemah. Babak terakhir sudah dimulai, Tiara, dan kali ini tidak akan ada penonton yang bertepuk tangan.
Di koridor rumah sakit yang dingin, Aruna tidak lagi terlihat seperti wanita yang sedang berduka. Dengan ponsel Tiara di tangannya, ia membedah akun cloud rahasia milik Bayu. Isinya jauh lebih mengerikan dari sekedar foto perselingkuhan. Terdapat folder berjudul Protokol Keluar yang berisi daftar pejabat dinas pertanahan yang telah disuap, rekaman pembicaraan Bayu dengan direksi PT Mahkota Properti, dan skema penghancuran reputasi Mas Satria. Bodoh, gumam Aruna. Bayu menyimpan semua itu sebagai alat pemeras jika suatu saat dia didepak oleh para mafia tersebut. Namun sekarang, asuransi itu justru menjadi tali gantungan bagi dirinya sendiri. Aruna segera mengirimkan seluruh data itu ke Doni untuk diverifikasi secara hukum. Don, pastikan data ini sampai ke tangan penyidik KPK dan kepolisian sebelum jam 10 pagi. Kita akan meledakkan ini di konferensi pers kantor Bayu siang ini. Pukul 8 pagi, kondisi Pak Danu mulai stabil, meski masih kritis. Aruna meninggalkan Tiara di rumah sakit dengan pengawasan ketat dari Suster Rani. Aruna berangkat menuju Jakarta dengan satu tujuan, menyelesaikan apa yang telah dimulai. Aula konferensi pers di kantor pusat PT Bangun Jaya sudah dipenuhi wartawan. Perusahaan tersebut mencoba melakukan pembersihan nama dengan menyatakan bahwa Bayu Abimana adalah oknum tunggal yang bertindak tanpa sepengetahuan Dewan Direksi. Direktur Utama PT Bangun Jaya, seorang pria paruh baya bernama Pak Arman, sedang memberikan pernyataan manis di depan mikrofon. Kami sangat menyesalkan tindakan saudara Bayu. Perusahaan kami menjunjung tinggi integritas. Integritas yang mana, Pak Arman? Suara Aruna memotong pembicaraan dari pintu masuk aula. Seluruh kamera wartawan mendadak berputar ke arahnya. Aruna berjalan mantap menuju podium, mengenakan setelan jas hitam yang tajam. Di sampingnya, Mas Satria berjalan dengan wajah penuh wibawa. "Siapa Anda? Ini acara internal kami," bentak Pak Arman. Wajahnya mulai berkeringat. "Saya Aruna Larasati, istri sah atau segera menjadi mantan istri Bayu Abimana. Saya juga akuntan forensik yang mengaudit secara independen aliran dana suaminya." Aruna berdiri tepat di depan kerumunan wartawan. "Dan ini adalah Satria Abimana, Direktur Utama dari perusahaan induk Anda yang baru saja menyadari bahwa Anda, Pak Arman, menerima aliran dana sebesar 500 juta rupiah dari PT Mahkota Properti untuk memuluskan pengambil alihan tanah rakyat di Bogor." Suasana aula mendadak riuh. Kilatan lampu kamera tak henti-hentinya menyambar wajah Aruna. "Itu fitnah, mana buktinya?" teriak Pak Arman panik. Aruna menoleh ke arah operator proyektor. "Doni, nyalakan." Layar besar di belakang podium yang tadinya hanya menampilkan logo perusahaan, kini berubah menjadi tampilan folder rahasia Bayu. Rekaman suara Bayu yang sedang bernegosiasi dengan Pak Arman dan perwakilan PT Mahkota Properti terdengar jelas di seluruh ruangan melalui pengeras suara. "Tenang saja Pak Arman, Aruna itu gampang dikelabui. Dia pikir saya lembur di proyek, padahal saya sedang mengurus pemindahan nama. Nanti kalau tanah itu sudah lunas dibeli Mahkota Properti, kita bagi 3. Suara Bayu di rekaman itu terdengar sangat sombong, sangat berbeda dengan tangisannya di kantor polisi kemarin. Aruna menatap lurus ke arah kamera. "Perselingkuhan Bayu dengan adik saya, Tiara, hanyalah sebuah pengalihan isu. Mereka menggunakan Tiara sebagai penampung dana atau nomini agar aliran uang dari mafia tanah ini tidak tercium oleh sistem audit internal. Tapi mereka lupa, tidak ada angka yang bisa berbohong selamanya." Wartawan mulai berebut bertanya. Pak Arman mencoba melarikan diri, namun petugas dari kepolisian dan tim dari KPK yang sudah dihubungi Aruna sebelumnya telah menunggu di pintu keluar. Mas Satria menambil alih mikrofon. "Saya sebagai keluarga besar Abimana memohon maaf kepada publik atas tindakan adik saya dan kolega-kolega saya. Kami berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwajib. Seluruh aset yang diperoleh dari hasil kejahatan ini akan kami kembalikan kepada yang berhak." Di tengah kekacauan itu, Aruna merasa ponselnya bergetar hebat. Sebuah panggilan dari rumah sakit. "Mbak Aruna, Pak Danu, Bapak sudah tidak ada." Suara Suster Rani di seberang sana terdengar sangat pelan, namun efeknya seperti dentuman meriam bagi Aruna. Podium di hadapannya seolah bergoyang. Keberhasilan besarnya menghancurkan para penjahat ini mendadak terasa hampa. Aruna tidak peduli lagi pada wartawan yang mengejarnya. Ia berlari keluar aula, masuk ke mobil, dan memacu kendaraannya kembali ke desa.
Air matanya yang ia tahan selama berhari-hari akhirnya tumpah. Bukan karena Bayu, bukan karena Tiara, tapi karena ia menyadari harga dari sebuah kemenangan ini adalah nyawa ayahnya. Setibanya di rumah sakit, Aruna menemukan Tiara sedang menangis histeris di lantai depan ruang jenazah. Tiara mencoba memegang kaki Aruna saat melihat kakaknya datang. "Mbak, Bapak meninggal gara-gara aku," jerit Tiara pilu. Aruna menatap adiknya dengan tatapan yang sangat kompleks. Marah, benci, tapi juga ada sisa rasa iba yang sangat kecil. Ia mengangkat Tiara dengan kasar agar berdiri. "Jangan menangis sekarang, Tiara. Air matamu tidak akan menghidupkan Bapak. Kamu ingin menebus dosa? Besok, kamu akan menjadi saksi kunci di pengadilan untuk menyeret Bayu, Pak Broto, dan Pak Arman ke penjara. Kamu akan memberikan kesaksian bagaimana mereka menggunakanmu. Kamu akan kehilangan segalanya, namamu akan hancur selamanya, tapi itu adalah satu-satunya cara agar ruh Bapak bisa tenang." Tiara mengangguk lemah. "Aku akan lakukan, Mbak. Aku akan lakukan apapun." Malam pemakaman Pak Danu berlangsung sangat sunyi. Tidak ada kemewahan, tidak ada karangan bunga dari pejabat, hanya warga desa yang mengenal Pak Danu sebagai orang baik. Bayu tidak diizinkan hadir, meskipun dia memohon dari balik sel tahanan. Pak Broto juga sudah resmi menjadi tersangka dan izin praktiknya dicabut. Setelah pemakaman usai, Aruna duduk di rumah tua mereka di desa. Ia memegang wasiat asli ibunya yang kini sudah aman di tangannya. Di sampingnya, Mas Satria duduk menemaninya. "Kamu hebat, Aruna. Kamu menghancurkan konspirasi yang bahkan aku sebagai orang dalam tidak menyadarinya," kata Satria tulus. "Aku tidak merasa hebat, Mas. Aku merasa kosong," jawab Aruna pelan. "Harta ini kembali, keadilan ditegakkan, tapi aku kehilangan keluarga. Kamu masih punya aku dan keluargaku yang akan selalu menganggapmu adik," Satria tersenyum hangat. "Dan kamu punya integritas, sesuatu yang tidak pernah dimiliki Bayu dan Tiara." Tiba-tiba, Tiara masuk dengan sebuah tas kecil. Ia sudah berganti pakaian dengan baju yang sangat sederhana. Baju yang pernah ia pakai saat pertama kali datang ke Jakarta dulu. "Mbak, aku sudah berbicara dengan polisi. Besok aku akan menyerahkan diri sebagai orang yang terlibat secara pasif dalam penggelapan dana. Aku tahu Mbak tidak melaporkanku, tapi aku ingin menebus semuanya secara hukum. Aku tidak ingin hidup dalam rasa bersalah seumur hidup." Aruna menatap adiknya. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, ia melihat ada kejujuran di mata Tiara. "Baguslah," kata Aruna singkat. "Itu keputusan yang dewasa. Setelah semua ini selesai, jangan pernah mencariku lagi. Pergilah sejauh mungkin dan mulailah hidup baru sebagai orang yang jujur." Tiara mengangguk, lalu berlutut di depan Aruna, mencium tangan kakaknya dengan penuh penyesalan, lalu pergi meninggalkan rumah itu di tengah kegelapan malam. Aruna kembali menatap foto ayahnya di atas meja. Ia tahu babak hukum baru saja dimulai dan akan memakan waktu berbulan-bulan. Namun bagi Aruna, drama ini sudah mencapai titik baliknya. Ia membuka laptopnya sekali lagi, bukan untuk melihat saldo, melainkan untuk menulis surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang. Ia ingin memulai sesuatu yang baru. Ia ingin menggunakan keahliannya untuk membantu orang-orang kecil yang hak tanahnya dirampas oleh orang-orang seperti Bayu. "Ayah, Ibu, aku akan menjaga apa yang kalian tinggalkan dengan cara yang benar," bisik Aruna. Namun di tengah keheningan malam itu, sebuah email masuk ke akun pribadinya. Subjeknya, pesan terakhir dari Bayu. Aruna ragu sejenak, lalu membukanya. Di dalamnya hanya ada sebuah lampiran foto lama, foto pernikahan mereka, dan sebuah teks singkat. "Aku tahu, kamu yang melakukannya, Nak. Tapi tahukah kamu siapa yang sebenarnya mengenalkanku pada Pak Broto 10 tahun lalu? Periksa laci rahasia di rumah desa kita." Aruna mengerutkan kening. Apakah Bayu mencoba melakukan manipulasi terakhir? Ia segera berjalan menuju kamar ayahnya, mencari laci rahasia yang ia tahu betul letaknya di balik lemari kayu tua. Di sana ia menemukan sebuah amplop utau yang sudah menguning. Isinya adalah sebuah surat yang ditulis oleh ibunya sendiri sebelum meninggal. Aruna membaca surat itu dan dunianya kembali berguncang. Dengan tangan yang gemetar hebat, Aruna merobek amplop kuning yang ia temukan di balik laci rahasia kamar ayahnya.
Di dalamnya terdapat lembaran kertas bertuliskan tangan ibunya, Bu Rahmi, yang sangat khas, rapi namun tegas. Surat itu bertanggal setahun sebelum sang ibu meninggal. Untuk putriku, Aruna, jika kamu membaca surat ini, mungkin ibu sudah tidak ada, dan mungkin kamu sedang menghadapi badai besar yang tidak pernah kamu bayangkan. Aruna menarik napas dalam. Kalimat pembukanya saja sudah terasa seperti firasat yang mengerikan. Aruna, maafkan ibu karena menyimpan rahasia ini terlalu lama. Sebenarnya, tanah di Bogor dan seluruh yayasan yang ibu tinggalkan bukanlah murni harta keluarga kita. Pak Broto bukan sekedar pengacara. Dia adalah saksi hidup dari kesalahan masa lalu ibu dan bapakmu. Dulu, sebelum kamu lahir, ibu dan bapakmu bekerja untuk keluarga Larasati yang asli. Kami bukan pemilik kekayaan ini, Aruna. Kami adalah pengelolanya yang kemudian mengklaim aset ini saat keluarga tersebut mengalami tragedi kecelakaan. Aruna jatuh terduduk di lantai kayu yang dingin. Kepalanya terasa pening. Keluarga Larasati yang asli? Bisiknya tak percaya. Selama ini ia bangga dengan nama Aruna Larasati, mengira itu adalah nama keluarganya. Ternyata ayahnya yang jujur dan ibunya yang lembut telah membangun hidup di atas fondasi yang rapuh. Bayu adalah anak dari kerabat jauh keluarga Larasati yang asli. Pak Broto lah yang membawa Bayu ke dalam hidupmu, Aruna. Dia ingin Bayu mengambil kembali apa yang seharusnya milik garis keturunannya. Tapi Pak Broto berubah menjadi serakah. Dia ingin menguasainya sendiri dengan memanfaatkan ambisi Bayu. Ibu melihat Bayu mendekatimu bukan karena cinta, tapi karena dia tahu kebenaran ini. Ibu membiarkan kalian menikah karena ibu berharap cinta kalian bisa menghapus dosa masa lalu kami. Tapi ternyata ibu salah. Surat itu berakhir dengan permintaan maaf yang panjang. Aruna merasakan dadanya sesak. Jadi selama ini Bayu bukan hanya pengkhianat, tapi dia adalah seorang korban yang mencoba mengambil kembali haknya dengan cara yang salah dan kotor. Dan Pak Broto adalah dalang yang mengadu domba mereka sejak awal, 10 tahun yang lalu. Aruna menatap foto pernikahannya dengan Bayu yang tergeletak di meja. Rasa benci yang tadinya murni kini tercampur dengan empati yang menyakitkan. Bayu mencintainya, atau Bayu hanya melihat Aruna sebagai penjaga gerbang hartanya? Kenapa Bapak tidak pernah bicara? Aruna menoleh ke arah foto ayahnya yang kini sudah berkalang tanah. Ia menyadari sekarang mengapa ayahnya selalu tampak ragu dan lemah di depan Bayu. Pak Danu merasa berhutang budi dan rasa bersalah pada keluarga Bayu. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Mas Satria berdiri di sana, menatap Aruna dengan wajah penuh tanda tanya. Aruna, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat seperti melihat hantu, tanya Satria prihatin. Aruna menyembunyikan surat itu di balik punggungnya sejenak, namun ia sadar Satria adalah satu-satunya orang yang jujur di sekitarnya. Mas Satria, apakah Mas tahu siapa keluarga Larasati yang asli? Wajah Satria mendadak kaku. Ia menghela napas panjang dan duduk di hadapan Aruna. Jadi kamu sudah menemukannya, surat itu? Mas tahu? Aruna terbelalak. Ibu dan bapakku selalu bilang kalau garis keturunan kami sebenarnya punya kaitan dengan tanah-tanah besar di Jawa Barat. Tapi mereka melarang kami mengejarnya. Mereka bilang harta itu sudah terkutuk oleh darah dan air mata. Bayu tidak bisa menerima itu. Dia terobsesi. Saat Pak Broto mendekatinya saat Bayu masih kuliah, Bayu merasa dia adalah pangeran yang terbuang yang harus merebut kembali tahtanya. Satria menatap Aruna dengan penuh penyesalan. Itulah alasan aku selalu mendukungmu, Aruna. Bukan hanya karena kamu benar, tapi karena aku ingin Bayu berhenti. Aku ingin dia sadar bahwa menjadi pengusaha sukses lewat kerja keras jauh lebih terhormat daripada merebut kembali harta masa lalu lewat konspirasi. Tapi Bayu sudah dibutakan. Aruna merasa dunianya terbalik. Ia menghancurkan Bayu menggunakan bukti audit, sementara Bayu mencoba menghancurkan Aruna dengan klaim sejarah. Mereka terjebak dalam perang yang dimulai oleh orang tua mereka. Lalu Tiara, apa hubungannya dengan konspirasi ini? Tanya Aruna parau. Tiara hanya korban sampingan, jawab Satria pahit. Bayu membutuhkan seseorang yang bisa dia kontrol sepenuhnya untuk memindahkan aset tanpa dicurigai oleh akal sehatmu. Dia memilih Tiara karena dia tahu Tiara haus akan validasi dan kemewahan. Tiara adalah pion yang paling mudah digerakkan karena dia adikmu. Dengan melibatkan Tiara, Bayu pikir dia sudah mengunci mulutmu selamanya. Dia tidak menyangka kamu akan seberani itu. Aruna tertawa miris. Jadi semua drama ini, perselingkuhan, pencurian tanah, audit forensik, semuanya hanya babak akhir dari sengketa tanah yang terjadi 30 tahun lalu. Sayangnya iya, Satria memegang tangan Aruna. Tapi Aruna,
Kamu punya pilihan sekarang. Kamu bisa menyimpan harta itu atau kamu bisa melakukan apa yang benar. Aruna menatap keluar jendela. Fajar mulai menyingsing di desa. Ia teringat Tiara yang kini mungkin sedang berada di kantor polisi, siap memberikan kesaksian yang akan menghancurkan dirinya sendiri demi menebus kesalahan pada Aruna. Aku akan melakukan sesuatu yang tidak akan pernah diprediksi oleh Pak Broto atau Bayu, ujar Aruna dengan suara yang kembali tenang, namun kali ini lebih dalam. Keesokan harinya, Aruna kembali ke Jakarta. Ia mendatangi penjara tempat Bayu ditahan. Di ruang kunjungan yang dibatasi kaca, Bayu tampak sangat kurus. Rambutnya yang dulu rapi kini berantakan. Saat melihat Aruna, ia tidak marah, ia hanya menunduk. "Aku sudah membaca surat Ibu Bayu," kata Aruna melalui gagang telepon. Bayu mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Lalu, kamu puas sekarang? Kamu menang di segala sisi, nah. Kamu punya hartanya, dan kamu punya kebenaran moralnya." "Aku tidak menginginkan harta yang dibangun dari air mata orang lain, Bayu." Aruna menatapnya tajam. "Aku akan menyerahkan seluruh tanah di Bogor dan yayasan itu kepada lembaga sosial milik negara untuk kepentingan publik, bukan untukmu, bukan untuk Pak Broto, dan bukan untukku." Bayu tertegun. "Kamu gila, itu nilainya ratusan miliar." "Uang itu yang membuat suamiku menjadi iblis dan adikku menjadi pengkhianat. Uang itu yang membunuh bapakku. Aku tidak butuh itu." Aruna berbicara dengan otoritas yang luar biasa. "Aku sudah menandatangani dokumen hibah pagi ini. Dengan begitu, motif utama Pak Broto dan PT Mahkota Properti hilang. Mereka tidak punya lagi alasan untuk bertarung. Dan kamu, Bayu, kamu akan tetap di sini menjalani hukumanmu karena penggelapan dana perusahaan Mas Satria, bukan karena mencuri tanahku." "Kenapa kamu melakukan ini, Nah?" tanya Bayu terisak. "Karena aku ingin kita semua berhenti menjadi budak masa lalu. Aku memaafkanmu sebagai manusia, Bayu, tapi sebagai istri, aku sudah selesai. Aku akan mengirimkan surat cerai final minggu depan." Aruna berdiri, meletakkan gagang telepon, dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Langkah selanjutnya adalah mendatangi Tiara. Aruna menemukan adiknya di kantor polisi, sedang duduk di ruang tunggu setelah pemeriksaan panjang. Tiara tampak sangat lelah. "Mbak Aruna?" Tiara berdiri dengan ragu. Aruna menyerahkan sebuah amplop kecil. "Ini uang untukmu memulai hidup di tempat baru setelah urusan saksi ini selesai. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untukmu menyewa kamar kecil dan makan selama beberapa bulan. Aku sudah memaafkanmu, Tiara, tapi kita tidak bisa lagi menjadi kakak adik seperti dulu. Luka ini terlalu dalam." Tiara menerima amplop itu sambil menangis sesenggukan. "Terima kasih, Mbak. Terima kasih sudah tidak membiarkanku membusuk di penjara." "Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Bapak yang sampai napas terakhirnya masih mencintaimu." Aruna berbalik dan pergi. Malam itu, Aruna berdiri di balkon apartemen barunya yang sederhana. Ia tidak lagi tinggal di rumah minimalis yang penuh kenangan pahit itu. Semua barang di rumah itu sudah dilelang dan hasilnya disumbangkan ke panti asuhan, tempat almarhumah ibunya dulu sering berkunjung. Aruna membuka laptopnya. Kali ini bukan untuk mengaudit orang lain. Ia mulai menyusun rencana bisnisnya sendiri. Sebuah firma akuntansi kecil yang fokus pada bantuan hukum bagi warga miskin yang tertindas masalah lahan. Ia menyadari, real life tidak selalu berakhir dengan kemenangan mewah di atas tata singgasana emas. Kadang kemenangan sejati adalah kemampuan untuk melepaskan beban yang telah menghancurkan jiwa kita. Namun saat Aruna hendak menutup laptopnya, sebuah notifikasi muncul di layar. Itu adalah pesan dari Mas Satria. "Aruna, Pak Arman dari PT Bangun Jaya baru saja buka suara. Ada satu hal lagi yang harus kamu ketahui tentang malam kecelakaan keluarga Larasati yang asli. Ada saksi ketiga yang masih hidup dan ia ingin bertemu denganmu." Aruna terdiam, jantungnya berdetak kencang kembali. Apakah labirin ini masih memiliki satu lorong lagi? Pesan dari Mas Satria tentang saksi ketiga yang masih hidup membuat Aruna tidak bisa tidur.
Selama ini, ia mengira bahwa seluruh anggota keluarga Larasati yang asli telah tewas dalam kecelakaan tragis 30 tahun lalu. Namun, jika ada satu orang yang selamat, maka seluruh pondasi hidup yang dibangun orang tuanya dan konspirasi yang dilakukan Bayu memiliki dimensi yang jauh lebih gelap. Pertemuan itu diatur di sebuah panti jompo yang tenang di pinggiran Bandung. Aruna datang bersama Mas Satria. Di sana, mereka bertemu dengan seorang wanita lanjut usia yang duduk di kursi roda, menatap taman dengan pandangan kosong. Namanya adalah Ibu Susi, mantan asisten rumah tangga keluarga Larasati. "Ibu Susi?" Aruna menyapa dengan lembut, berlutut di samping wanita itu. Wanita tua itu menoleh perlahan. Begitu melihat wajah Aruna, matanya yang mulai kabur tampak berkaca-kaca. "Wajahmu, kau mirip sekali dengan Rahmi." Suaranya parau merujuk pada Ibu Aruna. "Saya Aruna, putri Rahmi. Ibu mengenal orang tua saya?" Ibu Susi mengangguk lemah. "Rahmi dan Danu adalah orang-orang paling setia. Aruna, dengarkan aku. Kecelakaan 30 tahun lalu itu bukan kecelakaan biasa. Itu sabotase. Keluarga Larasati asli sedang dalam radar mafia tanah saat itu karena mereka menolak menjual aset Bogor. Rahmi dan Danu menyelamatkan satu-satunya bayi yang selamat dari mobil yang terbakar itu." Aruna menahan napas. "Bayi itu? Apakah Bayu?" "Bukan." Ibu Susi menggeleng pasti. "Bayu memang kerabat jauh, tapi dia tidak ada di mobil itu. Bayi yang diselamatkan Rahmi adalah kau, Aruna." Dunia Aruna seolah berhenti berputar. Keheningan yang memekakan telinga menyelimuti taman itu. Mas Satria yang berdiri di belakangnya juga tampak terpaku. "Apa maksud ibu?" tanya Aruna, suaranya nyaris hilang. "Orang tuamu yang sebenarnya adalah pemilik Larasati Group yang asli. Rahmi dan Danu adalah pelayan setia yang melarikanmu ke desa, mengganti namamu, dan menyembunyikan identitasmu agar kamu tidak diburu oleh orang-orang yang membunuh orang tuamu. Mereka membesarkanmu sebagai anak kandung untuk melindungimu. Seluruh harta itu memang milikmu, Aruna. Bukan karena warisan dari Rahmi, tapi karena darahmu." Air mata Aruna jatuh tanpa bisa ditahan. Semua kepingan puzzle kini jatuh ke tempatnya. Mengapa ibunya menulis surat yang penuh rasa bersalah? Mengapa ayahnya selalu tampak ketakutan di depan hukum? Dan mengapa Pak Broto sangat terobsesi menjodohkannya dengan Bayu? Pak Broto tahu Aruna adalah pewaris asli, dan dengan menikahkan Bayu, kerabat jauh, dengan Aruna, Pak Broto ingin mengesahkan penguasaan hartanya secara legal lewat jalur pernikahan. "Jadi, Bayu tahu?" tanya Aruna parau. "Bayu hanya tahu sebagian," sahut Satria, suaranya penuh duka. "Dia diberitahu Pak Broto bahwa dia punya hak atas tanah itu, tapi dia tidak pernah diberitahu bahwa kamu adalah pemilik sah yang selamat. Pak Broto membohongi Bayu agar Bayu mau bekerja sama menghancurkan mentalmu." Aruna menutup matanya. Rasa sakit yang ia rasakan selama berbulan-bulan ini mencapai puncaknya. Pengkhianatan ini bukan hanya soal perselingkuhan, bukan hanya soal harta, tapi tentang pencurian identitas dan manipulasi hidup seorang manusia sejak bayi. Namun, alih-alih meledak dalam kemarahan, Aruna justru merasakan kedamaian yang aneh. Ia menyadari betapa besarnya cinta Rahmi dan Danu. Mereka mengorbankan integritas mereka, hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah selama 3 dekade, hanya untuk memastikan Aruna tetap hidup dan tumbuh menjadi wanita yang cerdas. "Kemenangan ini bukan milikku," bisik Aruna. "Ini adalah kemenangan cinta Ibu Rahmi dan Bapak Danu." 1 bulan kemudian, proses hukum terhadap Bayu, Pak Broto, dan Pak Arman berjalan dengan sangat cepat. Berkat bukti-bukti forensik digital yang tak terbantahkan dari Aruna, ditambah kesaksian Tiara yang kooperatif, mereka semua dijatuhi hukuman penjara yang berat. Persidangan itu menjadi berita nasional, mengungkap skandal mafia tanah terbesar tahun ini. Tiara divonis hukuman percobaan dan rehabilitasi karena terbukti berada di bawah tekanan manipulatif Bayu. Sesuai janjinya, Aruna tidak pernah menemuinya lagi. Namun ia diam-diam membiayai kursus menjahit bagi Tiara agar adiknya itu bisa mandiri dengan jujur.
Aruna sendiri tidak mengambil kembali kekayaan Larasati yang bernilai ratusan miliar itu untuk dirinya sendiri. Sesuai sumpahnya di penjara, ia mengubah seluruh aset tersebut menjadi Yayasan Larasati Danurahmi, sebuah lembaga non-profit yang memberikan perlindungan hukum bagi petani dan warga kecil yang tanahnya dirampas oleh korporasi. Ia tetap bekerja sebagai akuntan forensik di firmanya sendiri yang kecil, namun sangat disegani. Ia tidak lagi memakai jam tangan mewah atau tas branded. Ia lebih suka memakai kemeja flanel dan jeans, bekerja di kantor kecilnya yang menghadap ke arah pasar tradisional. Suatu sore, Aruna sedang merapikan berkas di mejanya ketika Mas Satria mampir membawa 2 cangkir kopi. "Bagaimana kabar Muna?" tanya Satria hangat. "Luar biasa tenang, Mas," jawab Aruna tulus. "Tidak ada lagi angka yang harus aku sembunyikan. Tidak ada lagi orang yang harus aku curigai. Kamu tahu, Bayu menitipkan surat untukmu kemarin dari penjara. Dia minta maaf. Dia bilang dia bersyukur kamu yang menang, bukan dia. Karena kalau dia yang menang, dia mungkin sudah menjadi iblis yang lebih kejam dari Pak Broto." Aruna menerima surat itu namun tidak membukanya. Ia menyimpannya di laci mejanya, di samping foto almarhumah ibunya dan ayahnya. "Mungkin suatu saat aku akan membacanya, tapi tidak sekarang. Aku ingin menikmati hidupku yang sekarang, hidup sebagai Aruna yang bebas." Aruna menatap ke arah jendela. Ia melihat seorang ibu sedang menggandeng tangan anaknya dengan penuh kasih di pinggir jalan. Pemandangan sederhana itu membuatnya tersenyum. Di dunia yang penuh dengan drama selingkuh, identitas palsu dan konspirasi harta, Aruna menyadari bahwa real life atau kehidupan nyata yang paling berharga adalah ketika kita bisa tidur dengan nyenyak karena tidak ada satupun rahasia yang mengganjal di hati. Aruna mengambil tas kerjanya dan bersiap pulang. Ia tidak lagi menuju rumah mewah yang penuh kepalsuan. Ia menuju rumah kecilnya yang hangat, di mana di meja makannya hanya ada 1 piring, namun penuh dengan ketenangan. Layar kehidupannya yang lama telah runtuh, dan di atas reruntuhan itu, Aruna telah membangun istananya sendiri. Istana yang pondasinya bukan dari emas atau manipulasi, melainkan dari kebenaran yang tak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun. Dendamnya telah usai, hidupnya baru saja mulai. Tamat.